Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali mengikuti mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita masih menginjak bab 1, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruh terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Kita mulai, yaitu materi penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Nah, kita lihat ya, Indonesia itu memiliki ekonomi maritim dan agrikultur sebagai sektor utama dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan keadaan alam, Indonesia dengan laut yang sangat luas memberikan sumber daya alam yang dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Wilayah laut atau perairan di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai aktivitas ekonomi sebagai bidang perikanan, pariwisata bahari, dan pelayaran. Pengembangan ekonomi maritim di Indonesia dimulai dari sektor agrikultur, ya, memiliki tanah dan iklim yang cocok untuk tanaman berbagai jenis tanaman pertanian. Jika sektor maritim dan agrikultur di Indonesia dapat diolah secara maksimal, maka masyarakat Indonesia dapat hidup sejahtera. Ya. Pengembangan berbasis daratan, ya, atau disebut land based development, menjadi pembangunan berbasis kelautan, ocean based development. Pembangunan berbasis lautan ini menunjang pembangunan kelautan dan mempercepat pembangunan infrastruktur maritim. Kalau di ASEAN, ya, kelima pelabuhan tersebut ada seperti ya yang kalian lihat, ya. Belawan Sumatera Utara, Pelabuhan Batu Ampar di Batam, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, dan sebagainya. Pengembangan ekonomi agrikultur di Indonesia, kegiatannya pengolahan tumbuhan dan ternak dapat memberikan keuntungan ekonomi. Agrikultur sendiri merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati, mikroorganisme, dan bioenzim untuk menghasilkan bahan pangan, sumber energi, dan lain sebagainya. Potensi agrikultur, ya, gambarnya kalian lihat, ada produk pertanian segar, produk tanaman pangan, dan produknya sektor pertanian. Ya, ada sawah, ada sayuran, ada buah-buahan. Pemerintah mendukung perkembangan dalam sektor agrikultur di Indonesia. Ini ada bukti nyatanya, yaitu para petani disubsidi, diberi pupuk, dan diberi benih. Ya. Pemerintah juga menerapkan strategi khusus agar sektor ini memiliki daya saing yang tinggi. Adapun beberapa strategi yang dimaksud yang untuk pengembangan agrikultur di Indonesia itu meliputi eco farming. Apa eco farming? Merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Ya. Perbaikan irigasi juga, itu juga meliputi agrikultur. Karena apa? Air merupakan satu unsur yang paling dibutuhkan bagi sektor agrikultur, ya, untuk pertanian. Dengan pembangunan dan perbaikan sarana pertanian juga. Kegiatan pertanian dapat dimudahkan dengan membangun dan sarana yang lebih baik. Contoh, membangun waduk yang dikelola oleh pemerintah setempat dengan bertujuan untuk persediaan air. Pembukaan lahan baru. Seiring berjalannya waktu, apalagi di saat yang bersamaan kebutuhan terhadap lahan industri, juga pemukiman meningkat, maka untuk mengatasi, pemerintah pun membuka lahan baru agar dapat menambah jumlah produk pertanian dan menambah lapangan pekerjaan baru. Ya,
Strateginya dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim Indonesia itu banyak sekali ya, meliputi pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan untuk mengikat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki. Sedangkan potensi agrikultur di Indonesia dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian di Indonesia yang berpotensi andalan adalah produksi pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Ya. Tapi di dalam bidang tanaman pangan, Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lainnya. Kebijakan pengembangan ekonomi maritim Indonesia itu meliputi, kalian lihat di situ ada gambar ya, untuk mewujudkan apa? Orientasi pengembangan industri maritim. Jadi perguruan tinggi untuk meningkatkan seperti itu, memberi lahan seperti itu. Peran agrikultur di Indonesia. Di Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Tanah subur sampai pada saat ini, maka pertanian, agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian ilmu pengetahuan sosial. Hambatan pengembangan agrikultur Indonesia, hambatannya apa? Negara kita itu wilayahnya beriklim tropis, banyak sekali hasil bumi yang ada di Indonesia. Mengalami hambatan yang pertama modal, yaitu permodalan. Ya. Yang kedua teknologi. Ya. Kalian boleh meringkas ya. Pupuk dan benih, pemasaran, ya. Itu. Sedangkan grafik potensi agrikultur Indonesia, kalian simak. Nah, ini grafiknya, identifikasi potensi agrikultur di Indonesia. Jadi pengembangannya ya, kalian simak dari mulai peran signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 3,59%. Nah, menjadikan pertanian Indonesia sebagai sumber penghasilan masyarakat dan juga penopang perekonomian. Sekian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia.